Pemirsa, istri siri korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh Aibtu N dilarikan ke rumah sakit. Karena kondisi memburuk, korban batal menjalani visum di Rumah Sakit Polri Jakarta. M, istri siri korban dugaan kekerasan dan penyiraman air keras oleh suaminya Aibtu N, dilarikan ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Kondisi luka korban memburuk, bahkan ditemukan ulat hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya korban dijadwalkan akan menjalani visum lanjutan di Rumah Sakit Polri Jakarta. Namun kondisi kesehatan korban menurun menjadi poin utama langkah visum akan dilakukan di Cirebon. Menurut pengacara kondang Hotman Paris Nasution, kondisi ekonomi dan kemiskinan membuat korban terpaksa bertahan meski harus menerima kekerasan dari pelaku. Jadi gini, dari awal ini keluarga sangat miskin banget. Takut, dan kitalah yang berhasil membongkar kasus ini. Kita amankan dia ke rumah aman. Hotman yang bayar, ambulans yang bayar, pengacara semua transport kita yang bayar. Kemarin Menteri Kesehatan udah datang, Menteri PPA, Pelindungan Perlindungan Anak, ya katanya akan dimasukkan ke rumah sakit. Tapi awalnya kita semua, ya memang sangat miskin. Makanya saya berulang-ulang, kenapa cewek mau disandra bertahun-tahun, dianiaya bertahun-tahun nggak kabur gitu loh. Kayak Jupiter itu kan 3 tahun. Waktu dia pergi sebagai debt collector, dirusak aja kacanya, temboknya diketok-ketok atau teriak biar Pak RT RW datang. Why? Akhirnya aku pikir-pikir, ini mungkin semua karena faktor kemiskinan. Wanita-wanita itu pada takut pergi, karena kalau pergi siapa yang ngasih makan gitu. Makanya kalian wanita bekerjalah. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih membersihkan infeksi luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya. Ya, korban akan menjalani operasi setelah bersih dari infeksi. YT, korban penganiayaan Taufik Hidayat, masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Wanita 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga sedang memulihkan psikis korban. Korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya akan melibatkan 40 dokter dari RSHS dan juga Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai kenapa steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung melaksanakan seperti itu. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini, YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang
pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi periksa 11 saksi dalam kasus dugaan intimidasi yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap Dr. Ica. Kepolisian Resor Timur Tengah Utara terus melakukan penyelidikan untuk mengusut kasus kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni. Hingga kini penyidik telah memeriksa 11 orang saksi, mulai dari rekan kerja korban, pihak rumah sakit, hingga para pejabat legislatif. Penyidik juga mengamankan rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kejadian, serta masih berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dokumen dan rekam medis yang dibutuhkan dalam penyelidikan. Sampai saat ini ada 11. Yang 11 itu terdiri dari 2 dokter dari RS Bude Kepa, kemudian 4 rekan Ica itu adalah perawat 2, security dan supervisor. Kemudian kami juga sudah mengambil keterangan dari 3 oknum anggota dewan tersebut, dan satunya lagi ketua DPRD TTU juga sudah kami ambil keterangan, dan yang terakhir itu direktur Rumah Sakit Leona. Kasus ini menyita perhatian publik karena 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara diduga mengintimidasi korban. Dr. Ica mengalami tekanan psikologis berat karena merasa terintimidasi, tertekan secara verbal, dan merasa profesionalitas sebagai tenaga kesehatan direndahkan di hadapan rekan kerja dan pasien oleh anggota DPRD saat menangani pasien. Badan Kehormatan DPRD TTU pun memeriksa sejumlah saksi untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 oknum anggota DPRD. Pemirsa, ratusan massa menggelar aksi damai untuk mendukung program makan bergizi gratis di Jakarta. Massa yang awalnya akan melakukan aksi di Monas justru berubah titik aksi ke kantor BGN. Massa yang tergabung dalam Presidium Aliansi Rakyat Pendukung MBG melakukan long march menuju kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Sejumlah peserta aksi mengaku berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan hadir sebagai perwakilan mitra penyelenggara program MBG. Sejumlah massa menyampaikan aspirasinya terhadap program MBG yang harus tetap berjalan, khususnya menyangkut kepastian bagi para mitra penyelenggara. Oke, ini BGN belum bisa menjalankan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan Badan Gizi Nasional sambangi Gedung Merah Putih KPK. Audiensi tersebut diinformasikan berkaitan dengan pencegahan korupsi. Dalam audiensi, pimpinan BGN hadir diantaranya adalah Kepala BGN Nanik S. Deang serta 2 wakilnya Agustina Arumsari dan Trenggono. Setibanya di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya tidak banyak bicara kepada awak media.
Wakil Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyampaikan audiensi berkaitan dengan pencegahan korupsi. Salah satunya pembahasan kajian KPK soal 8 temuan yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam program MBG. KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu persatu, lalu sebagaimana yang seharusnya ada temuan dari BPK, dari BPKP, seharusnya setiap instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi harus melakukan rencana tindaknya untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindak. Tak kunjung diperbaiki usai diterjang banjir bandang. Warga Aceh Saweran hingga 1 miliar untuk membangun jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Peresmian jembatan berlangsung penuh haru dihadiri ribuan warga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwa kita ini Allah. Terus terfokus. Suasana haru menyelimuti warga saat peresmian jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Ribuan warga tumpah ruah bersuka cita lantaran jembatan akhirnya bisa dilalui setelah hampir 1 tahun tertutup longsor. Sebelumnya, lantaran tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga akhirnya patungan hingga terkumpul 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan ini. Kami tahu kalau yang kami buat ini memang tidak layak, jauh tidak layak, Pak. Karena apalagi kami bukan punya alat, bukan punya arsitek. Ini hanya sebuah sumbangsih daripada masyarakat asal bisa lewat. Rencana perbaikan ini sempat ada, namun Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN memutuskan tak melanjutkan proses perbaikan dengan alasan kondisi jalan belum aman dilintasi. Kondisi sekali hujan, nanti ini akan dibawa semua. Jadi sampaikan kepada donatur yang mungkin sudah kasih uang, jadi itu sudah di-stop oleh saya dari BPJN, di-stop untuk kita akan pikirkan membangun yang ke depan. Itu aja. Jadi uang itu, berapa yang ada uang itu, Bapak mungkin bisa pergunakan ke tempat yang lain. Jembatan Enang-Enang merupakan urat nadi penghubung pantai timur dan dataran tinggi Gayo, sekaligus akses vital bagi ratusan ribu warga di wilayah tengah Aceh. Dari Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Terkait jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pemerintah melalui Kementerian PU akan menuju ke sana untuk memastikan keselamatan jembatan. Sekjen Kementerian PU menegaskan program pembangunan infrastruktur pemerintah di Aceh tetap berjalan. Akan menuju ke sana memastikan. Yang pasti program pembangunannya kalau di kita di PU tetap berjalan. Karena mengingat kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Kalau memang dilaksanakan secara swadaya, kita khawatir terhadap keselamatan jembatan. Jadi tetap kita akan jalan. Pemirsa, ramai dibicarakan di media sosial isu soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Pasalnya dalam surat resmi tersebut ada nama Menteri PU bersama anak dan istrinya. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengklarifikasi isu yang ramai beredar di media sosial soal unggahan potongan gambar surat dinas Kementerian PU ke Amerika Serikat. Meski dikritik netizen, namun Apri menegaskan keterlibatan istri dan anak Dodi tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sedikit pun. Pencantuman nama istri dan anak Dodi dalam surat tersebut adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri. Dapat saya jelaskan, memang itu surat dari saya, itu Sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa.
Jadi memang kegiatan yang akan dilakukan itu masih sifatnya masih tentatif ya. Tentatif, kemudian list yang ada di dalam surat itu merupakan kita memasukkan kemungkinan pendamping dari Menteri Perdagangan. Nah, terkait di dalam list itu ada anggota keluarga itu memang di dalam di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu tempat. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Kompleks Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta pada Rabu siang. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut komitmen kerjasama Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Kompleks Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu siang. Setibanya di lokasi, Prabowo dan Modi disambut pertunjukan seni tradisional Ramashinta yang menampilkan 4 orang penari anak dengan tari klasik gaya Yogyakarta. Kedatangan Prabowo dan Modi ke Prambanan kali ini untuk meresmikan konservasi dan restorasi kawasan Candi Prambanan sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmen kerjasama Indonesia dan India. Agenda pun dilanjutkan dengan peninjauan panel proyek konservasi dan restorasi, kemudian prosesi peresmian melalui pembukaan selubung plakat di area konkurs Candi Prambanan. Fokus kerjasama diarahkan pada revitalisasi ratusan candi perwara yang mengelilingi 3 candi utama di Kompleks Prambanan yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991. Hari ini, saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia, sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan dunia. Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun. Peresmian proyek ini menjadi tindak lanjut komitmen kerjasama antara Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menikmati kemegahan Candi Prambanan menggunakan heli. Iring-iringan 4 helikopter termasuk heli utama kepresidenan lepas landas dari Bandara Internasional Yogyakarta. Rombongan udara ini sempat mengitari Kompleks Candi Prambanan sebanyak 2 kali untuk melihat landscape cagar budaya abad ke-9 sebelum akhirnya mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sucipto. Dari Lanut, Presiden Prabowo dan PM Modi melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol lain, saya semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang semua lain kok. Dalam
Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan lawyer kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain ya. Ini orang saya bilang borgol lain saya semua polisi saya bilang emang benar. Kalian mau bunuh Roy sama Dr. Tifa saya bilang. Semua live kok. Iya. Enggak kita. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons putusan pra-peradilan yang dimenangkan oleh Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh Majelis Hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kembali menggelar sidang kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa pada hari ini. Sidang hari ini mengagendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Sidang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Dr. Tifa di PR, dari sana dari Kompi. Dan untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika dan juru kamera Leman. Selamat pagi Naura, bagaimana sidang Dr. Tifa di sana? Apa sudah mulai dan apa agenda sidangnya pada hari ini?
Ya, selamat pagi Priska dan juga Lala dan pemirsa. Di pagi hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih ada waktu 30 menit lagi menuju mulainya agenda sidang lanjutan, di mana memang sudah dimulai sidang perdana di minggu lalu. Kemudian ini merupakan lanjutan dari sidang Dr. Tifa, di mana tadi kami melihat memang sudah hadir pula juga dari kuasa hukum yaitu Refli Harun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan juga pastinya dari para pendukung Dr. Tifa yang hadir di agenda sidang hari ini. Kalau kita melihat di agenda sidang hari ini memang merupakan agenda lanjutan yang nantinya akan beragendakan pembacaan eksepsi ataupun nota keberatan atau perlawanan. Karena kalau misalnya di minggu lalu di sidang perdana ini merupakan pembacaan dakwaan dari JPU, dan tentu saja kemarin dari minggu lalu tersebut dari sidang dari tim kuasa hukum dan juga Dr. Tifa ini menolak ataupun juga keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU, sehingga di hari ini akan dilanjutkan dengan eksepsi. Dan memang kalau misalnya kita melihat juga di minggu lalu pada saat sidang perdana dari Dr. Tifa ini menolak adanya penyelesaian melalui restoratif justice dan menyatakan memilih untuk melanjutkan proses persidangan. Dan tentu saja di hari ini sidang akan berjalan atau dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan penjagaan ketat ini sudah terlihat juga, di mana tadi pagi hari saat kami tiba kami melihat ada petugas gabungan yang sudah mulai apel, kemudian juga disebar ke beberapa titik. Kemudian juga di saat untuk memasuki ke area dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini dilakukan body check yang lumayan ketat dari petugas yang ada di sini. Dan kalau kita melihat juga memang di beberapa media yang sudah tersebar, kalau misalnya dari tim kuasa hukum Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo ini juga sempat menyatakan bahwa mereka akan hadir jika memang ada undangan dari majelis hakim. Namun memang kalau misalnya di hari ini kami masih belum menerima informasi dan juga belum bisa mengkonfirmasi akan hal tersebut, karena masih menunggu untuk nantinya sidang dimulai dan juga dari tim kuasa hukum hadir dan juga memberikan keterangan resmi terkait agenda hari ini. Kami akan memantau dan juga mengupdate kepada Priska, Lala dan juga pemirsa terkait dengan agenda sidang hari ini, yang memang kalau untuk agenda utamanya adalah pembacaan eksepsi. Sementara itu kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Peti jenazah Ali Khamenei telah tiba di Najaf, Irak dan akan diarak sebelum ke Karbala. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.